huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di pengajian PCIM Jepang bersama dengan PCIM lainnya. Insyaallah ini edisi terakhir ya dari pengajian kita untuk Ramadan kali ini. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat, dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan pengikutnya, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya yang mengamalkan ajaran beliau. Dan untuk pengajian ini, pengajian berjelang berbuka ini diprakarsai oleh PCIM Jepang yang menggandeng PCIM se-Asia Timur, yaitu PCIM Korea Selatan, PCIM Tiongkok, PCIM Taiwan, yang didukung oleh organisasi Muslim yang ada di Jepang. Ada Chiba Islamic Cultural Center, Mihara Mosque Japan, Ikatan Perawat Muslim Indonesia, Kala Momiji, Muslim Osaka, Muslim Indonesia Fukuoka, Muslim Indonesia Tokushima, KMI Yamaguchi, KMI Okayama, KMI Hiroshima, dan KMI Jepang. Dan juga terima kasih kepada semua peserta pengajian ya, yang sudah ikut serta secara konsisten mengikuti pengajian PCIM Jepang ini. Dan untuk tema pada sore hari ini yaitu menjadi intelektual Muslim. Insya Allah ada berhubungan ya dengan kemarin yang temanya terkait budaya ilmiah dalam Islam. Insya Allah pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Wahyudi Abdurrahim. Ya, beliau juga mengisi rutin di PCIM Jepang untuk bedah kitab Aqidatul Awam. Ini tanpa berpanjang lebar kepada Ustadz Wahyudi Abdurrahim dipersilahkan. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sama sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih sama-sama bisa ngaji bareng. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf, pertemuan kemarin laptop Zoom-nya error, dan ternyata sekarang masih error lagi. Ini saya pakai HP, mudah-mudahan lancar. Terkait dengan intelektual Muslim seperti yang tertera di dalam materi, ketika kita melihat atau menisbatkan diri sebagai intelektual Muslim, maka di situ ada dua hal, yaitu intelektual dan Muslim. Artinya kita terikat oleh norma-norma keislaman. Kalau kita mengaca kepada pemikiran-pemikiran klasik, maka ada syarat tertentu yang harus dimiliki oleh seorang intelektual Muslim. Intelektual Muslim itu pijakannya yang pertama jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka segala hal yang terkait dengan pemikiran keislaman, entah itu dia spesialisasinya di dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, filsafat, dan lain sebagainya, pijakan utamanya harus berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, ia tidak akan mengeluarkan pemikiran Islam yang kiranya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Muhammadiyah sendiri sudah jelas disebutkan bahwasanya tujuan daripada Muhammadiyah berdiri adalah tegaknya amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah dan juga Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Maka di dalam tataran ideal, nah ini saya membahas dari tataran ideal. Kalau di dunia praktek barangkali agak berbeda. Di dalam tataran ideal, seorang intelektual Muslim itu syarat utamanya dia harus menguasai bahasa Arab. Tak mungkinlah kita punya jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
manakala kita tidak mampu memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbahasa Arab. Maka pemahaman bahasa Arab ini menjadi mutlak dibutuhkan. Di dalam fatwa Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa juga di sana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah mengenai pentingnya kemampuan bahasa Arab bagi mujtahid. Bahkan dia katakan tidak mungkin, kata Ibnu Taimiyah, mustahil orang mengatakan hendak beristihad kalau dia tidak paham bahasa Arab. Bahasa Arab sendiri sesungguhnya juga banyak seluk-beluknya, banyak detail-detailnya, adat banyak cabangnya, nahwu, soroh, balaghah, dan lain sebagainya, batik, bayan, ma'ani, dan lain sebagainya. Namun untuk memperdalam ke arah sana tidak harus, kecuali memang dia akan menjadi seorang mujtahid dalam bidang-bidang tertentu. Kalau sekiranya dia katakanlah hanya ingin menjadi psikolog muslim atau menjadi seorang sosiolog muslim dan lain sebagainya, maka kemampuan bahasa Arab saja, aktif pasif itu saja sudah cukup. Adapun detail-detail di dalam struktur bahasa Arab menjadi tidak wajib, sehingga dia hanya mampu bagaimana dia itu mampu memahami apa yang tertera di dalam Al-Quran Sunnah, syarah-syarahnya, tafsir-tafsirnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika dia sudah punya basic bahasa Arab, seorang intelektual muslim harus punya pijakan. Apakah pijakan intelektual muslim itu? Selain Al-Quran dan Sunnah beserta pirantinya adalah turos Islam. Apa yang dimaksud dengan turos Islam? Yang dimaksud dengan turos Islam adalah turos itu masa lalu. Artinya peninggalan intelektual muslim masa lalu. Kalau di dunia Arab, istilah turos biasanya dikaitkan dengan umur sebuah intelektual atau karya intelektual. Dibatasi menjadi 100 tahun. Karena nanti di sana ada implikasi-implikasi lain. Ketika sebuah pemikiran ataupun buku ataupun naskah sudah 100 tahun, maka sudah dianggap sebagai bagian dari turos, artinya peninggalan pemikiran Islam masa lalu. Implikasinya adalah ketika dia sudah dianggap turos, maka pemikiran tersebut sudah boleh disebarluaskan tanpa adanya hak cipta. Kalau buku sudah tidak perlu lagi adanya hak cipta, sudah habis. Siapapun boleh menerbitkan, siapapun boleh menyebarkan. Turas Islam itu sesungguhnya sudah sangat luas, sangat banyak sekali. Ketika kita memaknai turas Islam adalah sebuah peninggalan masa lalu, baik berupa sejarah, baik berupa sosiokultural, baik berupa buku dan sebagainya, maka tentu akan dimulai sejak zaman Nabi Muhammad sampai 100 tahun silam. Maka seorang muslim agar mempunyai pijakan yang kuat, dia harus paham itu, paham apa turas Islam dan sesuai dengan spesialisasi ilmu yang dia dalami. Sekiranya dia itu adalah seorang filosof, maka dia harus tahu siapa itu Ibnu Sina, siapa itu Al-Kindi, siapa itu Al-Farabi, siapa itu Ibnu Tufail, siapa itu Ibnu Rus, dan lain sebagainya. Sekiranya dia adalah seorang sosiolog, dia harus tahu Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Sekiranya dia adalah seorang psikolog, maka dia juga harus paham terkait dengan berbagai macam thariqat, berbagai macam karya-karya sufi di dunia Islam. Karena sesungguhnya karya-karya sufi tersebut mengandung pemikiran-pemikiran sosial, psikologi yang sangat dalam, yang sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan karya-karya tasawuf itu merupakan obat daripada berbagai macam penyakit jiwa. Hanya itu perlu direkonstruksi ulang, perlu kemudian dibedah ulang, perlu kemudian dibahasakan ulang sehingga sesuai dengan konteks kontemporer. Kalau dia itu adalah seorang mutakalim atau filosof juga, maka di sana dia juga harus menguasai, di samping mengetahui pemikiran-pemikiran para filosof, mengetahui pemikiran-pemikiran para mutakalim, namun juga ada standar-standar lain yang dia harus kuasai terkait dengan metodologi di dalam pemikiran Islam klasik. Bukan hanya pemikirannya saja, tetapi metodologinya dia harus kuasai. Ketika dia tidak menguasai metodologinya, maka pemahaman keislaman turas dia akan sampai pada keraknya saja dan tidak sampai kepada dalam-dalamnya dan inti-intinya.
Karena sesungguhnya hasil pemikiran ulama klasik itu berlandaskan kepada metodologi ijtihad mereka. Katakanlah seorang filosof, maka ia harus paham bagaimana mereka itu melakukan ijtihad dalam bidang filsafat, utamanya dalam penggunaan logika-logika Aristotelian, logika-logika Plato, logika yang dipakai istilahnya Al-Khitab Al-Jadali, dan lain sebagainya. Karena dari logika-logika itulah yang kemudian nanti akan muncul berbagai macam pemikiran-pemikiran yang dihasilkan. Guru saya dulu di Al-Azhar mengatakan seorang filosof muslim itu wajib menguasai dan memahami filsafat Yunani. Karena sesungguhnya para filosof muslim itu banyak dipengaruhi oleh para filosof Yunan. Sokrates, Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Terutama 3 tokoh ini. Kemudian nanti ada gerakan-gerakan filsafat lainnya yang kemudian nanti akan mempengaruhi Al-Farabi misalnya yang terpengaruh oleh Plato, kemudian Ibnu Sina yang terpengaruh oleh Aristoteles, dan lain sebagainya. Terkait ketika nanti dia mengkaji masalah kalam, dia juga harus paham terkait dengan persoalan-persoalan filsafat, karena ilmu kalam juga banyak bersinggungan langsung dengan kajian-kajian filsafat terkait dengan ketuhanan, terkait dengan pandangan dia terhadap kehidupan, terkait dengan posisi manusia di muka bumi, terkait dengan posisi dia melihat alam raya, terkait dengan posisi dia ketika melihat yang lain, terkait dengan posisi dia di dalam sebuah tatanan masyarakat, dan lain sebagainya, semua satu sama lain saling terkait. Kalau dia seorang ahli hukum, seorang intelektual muslim, dia itu ahli hukum, maka dia harus memahami terkait dengan berbagai macam fikih-fikih Islam. Bukan hanya satu mazhab fikih, tetapi banyak mazhab fikih. Karena di dalam turas Islam itu sesungguhnya terdapat banyak sekali mazhab fikih. Mungkin yang terkenal saat ini, yang masih masyhur, hanya kisaran 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Namun sesungguhnya masih banyak lagi pemikiran fuqaha Islam, para ahli hukum Islam, diantaranya adalah Imam Ats-Tsauri, At-Tabari, Al-Muzani, Dawud Adz-Dzahiri, dan lain sebagainya, Al-Laitsi, dan lain sebagainya. Banyak sekali, bahkan Syekh Ali Jumat sendiri pernah menyampaikan bahwasanya mazhab fikih pada masa klasik itu ada kisaran 80 mazhab. Dan setiap mazhab itu juga mempunyai metodologi ijtihad. Saya katakan lagi bahwasanya untuk menguasai pemikiran keislaman klasik bukan hanya membaca matangnya saja, hasilnya saja, tetapi juga harus menguasai metodologinya. Kalau di dalam pemikiran hukum Islam, secara otomatis dia harus menguasai usul fikih. Dan setiap mazhab sesungguhnya mereka mempunyai metodologi ijtihad masing-masing. Imam Syafi'i punya usul fikih, Imam Hambali punya usul fikih, Imam Maliki punya usul fikih, Imam Hanafi punya usul fikih, Imam Tsauri punya usul fikih, dan lain sebagainya. Para ulama-ulama Islam itu mempunyai metodologi ijtihad yang sangat kuat, yang kemudian dikembangkan oleh para murid-muridnya. Dalam mazhab Syafi'i nanti akan muncul berbagai macam usul fikih yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Haramain dalam kitab Al-Burhan yang memasukkan maqasid syariah, mulai ada rintisan maqasid syariah dikembangkan oleh Ghazali, diperluas lagi oleh Imam Ishaq Abdus Salam di dalam bukunya Qawaidul Ahkam fi Masalih Anam, dan lain sebagainya. Kemudian oleh mazhab lain, Imam Syatibi menulis buku dengan judul Al-Muwafaqat yang dianggap sebagai pijakan atau apa istilahnya, ilmu cabang, ilmu baru di dalam maqasid syariah. Jika sebelumnya maqasid hanya bagian dari usul fikih, maka Imam Syatibi kemudian merumuskan maqasid menjadi ilmu yang independen, sehingga ilmu maqasid saat ini menjadi ilmu yang berkembang sangat luar biasa. Ketika kita memahami metodologi setiap para ulama tadi itu, maka kita akan lebih leluasa memahami hukum-hukum Islam. Ini sangat penting karena nanti terkait dengan bagaimana kita akan memahami realitas kontemporer. Hukum-hukum Islam itu tadi, mengapa kita harus paham berbagai macam pemikiran, bukan hanya satu mazhab, karena perubahan-perubahan yang terjadi di dalam realitas kontemporer, kita ini mengharuskan untuk memahami banyak hal.
Kenapa demikian? Karena yang namanya turos Islam, sejarah pemikiran Islam sangat terpengaruh oleh ruang waktu pada waktu itu. Sehingga bisa jadi sesuatu yang pada waktu itu tidak masyhur dan tidak sesuai, saat ini justru itu yang sesuai. Contoh yang sering diterapkan di dunia internasional adalah mazhab Hanafi yang membolehkan zakat dengan uang. Sementara mazhab lain itu melarang zakat fitrah dengan uang. Kenapa demikian? Karena yang namanya fitrah itu artinya makan. Zakatul fitr itu zakat untuk makan. Karena itu zakat untuk makan, maka harus menggunakan bahan makanan. Tetapi mazhab Hanafi mengatakan tidak harus dengan bahan makanan, boleh dengan uang. Nah, ternyata pendapat Hanafi ini yang pada masa era klasik itu merupakan pendapat minoritas, justru pendapat Imam Hanafi inilah atau mazhab Hanafi inilah yang kemudian saat ini mayoritas dipakai oleh dunia Islam karena lebih sesuai dengan konteks kontemporer. Bukan hanya terkait zakat, terkait hal lain juga ada. Semisal terkait talak. Berbagai mazhab Islam mengatakan bahwasanya ketika seorang mengatakan talak 3 dalam satu majelis itu dianggap talak 3. Anti tolik, anti tolik, anti tolik. Anda talak, kamu talak, kamu talak. Nah, ini dianggap talak 3 meskipun dalam satu majelis. Namun di dalam mazhab Syiah Ja'fariyah yang kemudian dikuatkan oleh pendapatnya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya 3 ungkapan talak ini ketika satu majelis dianggap satu talak saja. Dan ternyata pendapat ini justru yang dulu itu dianggap sebagai pendapat minoritas, saat ini justru banyak diterima oleh dunia Islam. Dan banyak lagi terutama hal lain yang terkait dengan maqasid syariah. Maka seorang usuli, seorang ahli hukum harus paham terkait hal ini. Apalagi kemudian seorang politisi muslim. Seorang politisi muslim itu ahli hukum politik, dia harus paham berbagai macam pemikiran yang ada di dalam Islam klasik. Politik Islam sudah banyak diteruskan, ditulis oleh para ulama kita dari berbagai mazhab. Bukan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi juga Syiah, Rafidhah, tetapi juga Khawarij, tetapi juga Murji'ah, tetapi juga Mu'tazilah. Mereka mempunyai berbagai macam karya terkait dengan politik, hukum politik. Mereka punya standar seorang pemimpin, mereka punya konsep terkait cara pemilihan, mereka punya konsep bagaimana menurunkan seorang presiden yang telah melanggar hukum, mereka punya konsep bagaimana mengangkat seorang pemimpin muslim, dan lain sebagainya. Termasuk syarat-syarat seorang pemimpin yang boleh diangkat bagaimana. Nah, pemikiran-pemikiran ini sesungguhnya sudah lengkap di dalam pemikiran Islam klasik. Ini yang butuh update kembali, butuh ditulis lagi, untuk kemudian kita sesuaikan dengan realitas kontemporer. Maka seorang intelektual muslim, selain bahasa Arab tadi, juga mutlak dia harus mengetahui tentang berbagai macam pemikiran pada turos Islam, supaya dia itu ada kesinambungan antara realitas kontemporer dengan pijakan turos, dengan pijakan kitab kuning, dengan pijakan ulama-ulama klasik. Yang kedua. Yang ketiga, seorang intelektual muslim harus paham terkait dengan berbagai macam pemikiran Islam kontemporer. Kenapa demikian? Karena dia hidup di zaman sekarang, dia hidup di dalam realitas kontemporer. Banyak pemikiran-pemikiran klasik seperti yang saya sampaikan tadi, itu cocok di zaman klasik, tetapi belum tentu cocok di dalam realitas kontemporer. Sehingga diperlukanlah ijtihad-ijtihad baru. Yang kedua, banyak persoalan di masa kini yang belum pernah ada pada masa lalu. Seperti halnya terkait ATM, terkait dengan transfusi darah, terkait dengan cangkok anggota tubuh, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal baru yang belum pernah ada di masa klasik. Meskipun terkadang ulama kita terdahulu sudah memberikan khayalan, sudah mengandai-andai. Seperti halnya Imam Syatibi di masanya, abad 7 Hijriah, sudah menghayal bagaimana sekiranya seorang itu sholat di pesawat. Nah, itu sudah dihayalkan itu. Dan yang menemukan pesawat pertama kali dirgantaraan kan zaman Andalus. Meskipun kemudian dikembangkan oleh Barat. Nah, Imam Syatibi sudah menghayal itu. Nah,
zaman sekarang sudah nyata, bukan lagi hayalan, tetapi sudah real, bahkan sampai ke bulan. Bagaimana sholat di bulan? Maka dia harus mampu untuk menangkap berbagai konteks-konteks kontemporer ini. Belum lagi kemudian muncul berbagai macam pemikiran yang berasal dari Barat. Ekonomi, sosialis, kemudian ekonomi liberal, dan lain sebagainya ini bermunculan. Sehingga umat kita dituntut untuk mampu beristihad, bukan hanya sekadar membebek, mengikuti yang sudah ada dan mencocok-cocokkan yang sudah ada. Sehingga pada tahun 70-an dulu, ketika sosialis itu sedang berkembang pesat, banyak buku yang menulis tentang Islam dan sosialis. Ketika saat ini, sebentar, mohon maaf saya pindah ke laptop karena ini sudah agak repot. Mohon maaf. Ya, sambil kita tunggu ya. Nggak bisa ya? Ada. Baik, saya lanjutkan tadi. Ya. Mohon maaf, saya pindah ke komputer. Untuk selanjutnya terkait dengan mohon maaf tadi agak lupa saya. Politik Islam, katakanlah demikian. Berbagai macam mazhab politik itu sesungguhnya sudah sangat lengkap dan itu perlu direkonstruksi ulang, perlu dibahasakan dengan bahasa kontemporer. Oleh karena itu karena kita hidup di dalam realitas kontemporer, maka kita juga harus kemudian menguasai berbagai macam isu kontemporer, jangan sampai hanya kemudian mencocok-cocokkan saja. Seperti halnya saat ini, ketika demokrasi sedang booming, maka banyak sekali pemikiran-pemikiran Islaman, para politisi Islam yang sekadar mencocok-cocokkan dengan menulis buku Islam dan Demokrasi. Islam dan Demokrasi. Maka seakan-akan Islam hanya sekedar sebagai sebuah wacana yang dicocok-cocokkan, atau kita itu seperti subordinat, hanya ngekor saja. Seakan-akan umat Islam tidak punya konsep. Padahal sesungguhnya ketika kita membuka kitab kuning, banyak sekali buku-buku pemikiran yang terkait dengan politik Islam. Katakanlah kita sebutkan Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Mawardi, As-Siyasah Asy'ariyah karya Ibnu Taimiyah, Turuqul Hukmiyah karya Ibnu Qayyim, kemudian juga Imam Haramain juga punya, Imam Ghazali juga punya, dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita membuka ilmu kalam,
di bab terakhir ilmu kalam itu selalu diakhiri dengan bab yang namanya al-imamah atau politik Islam. Namun sayangnya karena para intelektual muslim saat ini banyak yang tidak memahami turas Islam, akhirnya membebek ke barat. Semua yang datang dari barat dianggap sebagai hal baru yang perlu diikuti. Ijtihad-ijtihad terkait dengan pemikiran politik Islam menjadi sangat sedikit. Belakangan sudah mulai berkembang, tetapi masih belum sesuai dengan harapan. Bahkan di beberapa universitas Islam di Indonesia sudah membuka jurusan politik Islam, namun sayangnya ini masih menginduk atau merujuk ke pemikiran barat modern, jarang yang mau untuk merekonstruksi ulang atau mengkaji atau memperdalam turos-turos Islam itu. Nah, ini yang kita butuhkan. Terkait dengan katakanlah pemikiran Islam, politik filsafat, masih gandrung dengan berbagai macam filsafat barat. Sementara sesungguhnya kita mempunyai filsafat-filsafat yang lebih sesuai dengan pemikiran Islam. Kita mempunyai standar kalam yang sesuai dengan pemikiran Islam. Jadi akhirnya bebek semuanya. Akhirnya yang muncul adalah pragmatisme, yang muncul adalah hedonisme, yang muncul pemikiran-pemikiran seperti Huntington, seperti Fukuyama, dan lain sebagainya, Nietzsche yang mengatakan Tuhan telah mati. Akhirnya yang muncul di dunia Islam, masyarakat Islam adalah masyarakat yang hedonis, yang tujuannya itu hanya keduniawiaan, yang dia itu sinetronnya itu yang isinya rebutan waris, isinya dunia, semacam-macam. Bahkan acara-acara keislaman yang merupakan acara yang dianggap sakral, katakanlah seperti tahlilan atau yasinan atau apalah ya, itu sudah yang dinilai materi. Wah, kalau tahlilan di sana itu duitnya sekian, kalau di sana makanannya enak, kalau di sini sudah materi semuanya. Ini bahaya. Oleh karenanya ketika kita melihat turas Islam, berbagai pemikiran itu selalu di depannya itu dituliskan terkait mukadimah alhamdulillah kemudian sholawat Nabi. Itu bukan tanpa kesadaran. Ketika para intelektual muslim masa lalu itu mencantumkan kata alhamdulillah dan kemudian bersalawat kepada Nabi, itu mencerminkan tentang worldview mereka, pandangan hidup mereka. Bahwasanya seorang intelektual muslim itu selalu terikat dengan Tuhan, selalu terikat dengan manusia dan sesama umat manusia. Jadi Tuhan itu tidak pernah lepas di dalam kehidupan. Maka tidak ada yang aneh-aneh gitu. Nggak ada pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Ada pun nyeleneh tapi masih ada sandaran dari Al-Quran dan Sunnah. Saat ini banyak intelektual muslim tetapi menghina Islam. Makanya disebut namanya saja intelektual muslim. Saya katakan tadi, seorang intelektual muslim syarat utama harus paham Quran Sunnah. Quran Sunnah berbahasa Arab harus paham bahasa Arab. Karena kemudian para ulama kita telah memberikan landasan pemikiran, maka kita juga harus paham terus Islam itu. Karena kita hidup di era kontemporer, maka kita juga harus memahami realitas kontemporer. Termasuk pemikiran-pemikiran yang berasal dari Barat juga harus kita pahami supaya kita mampu memberikan counteran atau menolak jika memang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Memang kita tidak boleh serta-merta menolak, karena memang seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rus di dalam bukunya Faslul Maqal fi ma bainal hikmah wa syar'i wal ittisal, di situ mengatakan bahwasanya terkait dengan keilmuan non-muslim itu ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Pertama adalah menerima. Yang kedua, setelah diterima, dikaji, baru kita seleksi. Setelah diseleksi, kemudian dicek mana yang sesuai, mana yang tidak. Yang tidak sesuai adalah dicoret. Yang sesuai kita terima. Tidak hanya sampai di sini kata Ibnu Rus di dalam Faslul Maqal, tetapi juga kita diberi kewenangan, kewajiban untuk menambahkan dengan berbagai macam pemikiran baru. Kalau istilah Hasan Hanafi namanya minan naqli ilal ibda'. Dari sekedar transfer terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan yang datang dari non-muslim, kemudian kita berubah menjadi orang yang mampu melakukan kreativitas, memberikan tambahan terhadap berbagai macam pemikiran baru. Jadi bukan hanya minanakal wabas, bukan hanya transfer saja, tetapi transfer kemudian kita mampu al-ibda', berkreasi terhadap berbagai macam pemikiran baru. Semua pemikiran barat kita terima yang positif, kemudian kita seleksi. Bukan hanya di situ, ada nilai lain yang disampaikan oleh Ibnu Rus. Apa itu? Yaitu meskipun ilmu itu berasal dari non-muslim,
kata Ibnu Rus itu naskuruhum, kita tetap berterima kasih kepada mereka. Luar biasa. Dan menisbatkan ilmu kepada pemiliknya, menurut Ibnu Rus. Jadi istilah footnote, endnote itu sesungguhnya umat Islam lebih dulu itu. Standar penulisan ilmiah itu sudah dikuasai oleh umat Islam sejak zaman dulu. Kita itu kalau Anda baca Turas Islam, itu selalu disebutkan kalau pemikiran ini karya Imam Syafi'i akan disebutkan karya Syafi'i. Kalau ini karya imam siapa disebutkan di situ. Di dalam catatan langsung di tulisannya itu, di dalam paragrafnya tersebut. Karena bagi umat Islam, ulama kita mengajarkan kita tidak diperkenankan kemudian mengatakan sesuatu yang itu sesungguhnya perkataan orang lain. Kalau itu perkataan orang lain, ya kita disebutkan pada orang lain itu. Dan itu disebutkan secara soal juga oleh Ibnu Salah di dalam mukadimahnya. Ibnu Salah lebih tegas lagi. Kalau kita itu sami'tu, kalau kita itu mendengar dari saya, kita sampaikan sami'tu. Saya mendengar dari saya. Kalau kita itu mendapatkan ilmu transferan langsung, ya sampaikan bahwa saya mendapatkan langsung, secara langsung, syafahian, tahaddasabi atau apalah, akhbarona atau akhbaroni telah menyampaikan kepadaku, jelas. Jadi transmisi keilmuannya jelas. Maka ada istilah sanad di dalam pemikiran Islam. Sanad itu adalah untuk menyambungkan antara pemikiran yang sekarang dengan yang masa lalu, juga sebagai tanggung jawab ilmiah bahwasanya ilmu ini mendapatkan dari mana. Selanjutnya, ini yang cukup penting, Belakangan ini kita sering menemukan para intelektual Muslim yang sering nyeleneh. Karena mereka menganggap bahwasannya filsafat barat modern, postmodernisme, ataupun hermeneutika terutama, strukturalis, dekonstruksi, dan sebagainya itu, wow, luar biasa. Teks, baik Al-Quran, Sunnah, itu dianggap teks sama. Quran, Sunnah, sastra itu sama semuanya. Mereka adalah teks yang layak untuk dikaji, dan seorang pemikir mempunyai kewajiban, kewenangan mutlak untuk dapat menafsirkan teks. Ini merupakan bagian atau salah satu pemikiran daripada hermeneutika dekonstruktif. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena pemikiran seperti ini akan merekonstruksi, bukan hanya rekonstruksi, akan mendekonstruksi berbagai macam pemikiran-pemikiran Islam yang sudah dianggap baku. Maka jangan kaget ketika kemudian ada orang yang mengaku sebagai seorang intelektual Muslim, tetapi kemudian mengatakan haji itu tidak perlu lagi, cukup kita itu bersedekah, sudah cukup, banyak orang miskin, lebih baik untuk orang miskin saja. Padahal jelas haji itu wajib sekali. Kalau udah sekali ya terserah lah, kan gitu. Ada yang mengatakan waris itu sama laki-laki perempuan sama, nggak usah lah, laki-laki lebih besar 2 kali lipat dibanding perempuan. Ada yang mengatakan seorang laki-laki itu hanya boleh menikah 1 istri saja, karena 4 istri itu layaknya zaman dulu, zaman sekarang sudah tak layak. Ada yang mengatakan nggak ada pemikiran politik Islam. Politik itu ya semuanya berpolitik, macam-macam. Bahkan ada yang mempertanyakan qot'iyat, hal-hal yang sawabit, itu didekonstruksi oleh mereka. Dan sayangnya pemikiran seperti ini ternyata juga berkembang di para intelektual Muslim di Muhammadiyah. Ketika Anda membaca buku Fikih Kebinekaan, pemikirannya Syekh Amin Abdullah, Syekh Hamim Ilyas, mereka itu, ataupun Syekh Muhammad Azhar, yang kemudian saya kantor di dalam buku saya menggugat Fikih Kebinekaan yang 292 halaman itu, mereka itu mewacanakan, mendukung berbagai macam filsafat barat modern, terutama hermeneutika dan dekonstruksi ini yang menurut saya sangat berbahaya. Apalagi kemudian Amin Abdullah sampai mengatakan perlu kaji ulang terhadap berbagai persoalan yang sifatnya sudah qot'i. Kalau persoalan qot'i dikaji ulang, berarti sholat harus dikaji ulang dong. Qot'i itu apa sih? Qot'i itu adalah persoalan yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama karena memang maknanya cuma itu. Qot'i itu di dalam usul fikih dibagi menjadi beberapa hal. Satu terkait dengan ketuhanan. Tuhan Allah itu satu. Ada malaikat, ada hari akhir, ada surga, ada neraka. Ini sesuatu yang qot'i, ada alam kubur. Kita tidak boleh menafsir ulang. Allah menjadi 2, itu nggak boleh. Kafir langsung kita. Karena ini sesuatu yang pasti. Kita tafsirkan akhirat itu hanya di dunia, di akhirat nggak ada akhirat. Nggak bisa. Jadi qot'iyat kalau sudah dikasih ulang akan berbahaya.
Qat'iyat itu terkait dengan ketuhanan, ini nggak bisa ditawar-tawar. Yang kedua, terkait dengan hukum Islam, seperti ibadah, sholat, nggak bisa kemudian dulu sholat 5 waktu, zaman sekarang orang sibuk sholat sehari 1 waktu aja dah, atau 2 waktu aja lah, gitu kan. Sekarang udah sibuk sholat zuhur 4 rakaat, kebanyakan ganti aja lah 1 rakaat, nggak bisa. Ini tuntunannya sudah jelas, qat'iyatnya itu sudah jelas, tidak dapat dirubah. Zakat, ukuran zakat sekian. Allah dan Rasulnya sudah menentukan, kambing 40 zakatnya 1 seumpama, sapi 30 zakatnya, ukuran zakat perdagangan 2,5, nggak bisa diganti-ganti. Sekarang kan kita udah bayar zakat, udah bayar pajak, ngapain zakat? Coret zakat, nggak perlu. Seperti pemikiran Mas Dar El Mas'udi. Jadi kalau udah ada pajak, ya nggak perlu bayar zakat, ngapain? Ya kan seperti itu. Ini jadi nyeleneh pemikirannya. Karena berusaha untuk dekonstruksi teks tadi. Berbahaya, tidak mengetahui al-qat'iyat, atau bahkan dia sampai mengusulkan al-qat'iyat perlu dikaji ulang. Ini berbahaya. Zakat, puasa, haji, terkait dengan muamalah tadi, seperti halnya dengan pembagian waris dan lain sebagainya. Ini perkara qat'iyat. Qat'iyat yang ketiga terkait akhlak. Akhlak ini kepada sesama muslim kita harus jujur, kepada siapapun kita harus jujur, kita harus baik hati. Ini nggak bisa dirubah. Nggak bisa kemudian, kita sekarang kan zaman modern, korupsi boleh dong. Nggak bisa. Menipu boleh dong. Nggak bisa. Gitu. Ada akhlak, ada etika. Maka ketika ada pemikiran-pemikiran modern, kemudian seperti yang berkembang di Barat, bahwasanya politik itu berdasarkan maslahat, politik itu yang penting itu pragmatis. Sekarang tahu, besok tempe, apapun bisa dirubah, apapun bisa dilakukan, menghalalkan segala cara. Ini nggak bisa di dunia Islam. Ada etika. Maka kemudian Al-Farabi menulis buku judulnya Ad-Daulah Al-Fadilah, seorang filsuf Muslim. Negara ideal, di mana di situ menyebutkan berbagai macam para pemangku kebijakan yang harus dilakukan oleh seorang politisi. Ya tidak boleh bohong, tidak macam-macam lah. Ada etika-etika yang kemudian harus dilakukan oleh seorang politisi muslim. Seorang filosof muslim akhlak seperti Ibnu Miskaweh di dalam bukunya Tahribul Akhlak juga memberikan rincian-rincian yang sangat detail terkait dengan etika-etika yang sejatinya harus dilakukan oleh seorang muslim. Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya juga telah menyebutkan secara detail sekali terkait etika akhlak seorang muslim. Ini kan masalah qat'iyat. Maka untuk menghadapi berbagai macam pemikiran barat tadi, filsafat dekonstruksi, hermeneutika dan lain sebagainya, kita punya dua piranti yang harus dikuasai seorang muslim, seorang intelektual muslim adalah usul fikih dan ilmu kalam. Kok bisa usul fikih? Karena dari usul fikih itu kita menjadi tahu dhawabit standar, mana yang boleh dirubah, mana yang tidak boleh dirubah. Al-qat'iyat tidak boleh dirubah, tetapi di sana ada namanya al-mutaghayyirat. Ada sesuatu yang boleh dirubah terkait dengan al-wasail, terkait dengan sarana. Seumpama dulu kalau wudu pakai padasan, nah sekarang pakai keran, ya kan? Dulu pakai sumur, itu kan wasail. Boleh lah, bisa dirubah. Masjid dulu pakai sekarang pakai tikar bagus. Dulu naik naik unta, sekarang naik mobil, naik pesawat. Ini kan mutaghayyirat, bisa berubah. Dan kita di sini kita harus tahu bahwa yang berubah itu bisa berubah, jangan dibolak-balik. Karena ada sebagian pemikir Islam yang sesuatu yang boleh dirubah malah nggak dirubah. Ikut sunnah Rasul. Rasul kan kalau makan pakai 2 jari, ya kita kalau makan harus pakai 2 jari. Ya memang Rasul yang dimakan apa? Kurma. Kalau kita makan bubur, masa pakai 2 jari kan ya nggak mungkin. Ya kan seperti itu. Itu namanya nggak kontekstual namanya. Tidak semua sunnah Rasul itu harus diikuti. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu naik unta. Apa kita juga harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Sunnah itu kan sesuatu yang dilakukan Rasul. Apapun yang dilakukan Rasul itu pasti sunnah. Apapun yang dikatakan Rasul itu pasti sunnah. Qauli. Apapun yang disetujui oleh Rasul itu namanya sunnah. Sunnah itu ada 3. Qauli, fi'li, takriri. Tidak semua sunnah itu harus kita laksanakan. Kita harus mengetahui posisi Rasul. Apakah sebagai Rasul, apakah sebagai pemimpin militer, apakah sebagai qadhi, apakah sebagai manusia biasa, apakah sebagai seorang suami, apakah sebagai seorang yang bagian dari masyarakat, dan lain sebagainya. Kita harus tahu posisi-posisi tersebut supaya kita bisa menempatkan apa itu sunnah Rasul, nanti kaitannya dengan
ats-tsawabit wal mutaghayyirat. Pakai jubah jalabiyah, ya memang sunnah Rasul, karena Rasul menggunakan jalabiyah. Tetapi apakah itu harus diikuti? Oh tidak, karena ini terkait dengan tradisi orang Arab. Orang Arab memang tradisinya pakai jalabiyah. Kenapa nggak pakai sarung? Nggak, bukan tradisi orang Arab pakai sarung. Di zaman dulu nggak kenal sarung kan gitu. Di Indonesia ya, di Indonesia terserah Anda mau pakai sarung, pakai jalabiyah, yang penting menutup aurat. Ini kan mutaghayyirat. Yang mutaghayyirat silakan rubah, tapi yang qat'iyat tidak boleh dirubah. Dan jangan dibolak-balik. Yang mutaghayyirat malah tidak boleh dirubah, yang qat'iyat malah dirubah-rubah. Kacau nanti, maka dibutuhkan usul fikih. Yang kedua ilmu kalam. Loh, kenapa kok ilmu kalam? Oh, ternyata sudah. Karena terkait dengan ilmu kalam itu kita bisa memposisikan diri sebagai orang yang harus mengetahui manusia, posisi manusia kepada Tuhan, posisi manusia kepada manusia, posisi manusia ke dalam alam raya, dan lain sebagainya. Dan kita juga mengetahui posisi Al-Quran itu. Bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah yang tidak akan pernah berubah. Di dalam buku saya menggugat fikih kebinekaan, ketika saya mengkantar pemikiran-pemikiran hermeneutika, saya menggunakan ilmu kalam ini untuk mengkantar mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Quran merupakan produk budaya. Al-Quran yang merupakan produk budaya ini yang mencetuskan pertama kali adalah Nasir Hamid Abu Zaid di dalam bukunya Mafhumun Nas. Yang kemudian Nasir Hamid ini dianggap kontroversi oleh berbagai tokoh pemikir Muslim, kemudian dia itu diadukan ke Mahkamah Mesir karena dianggap ketika manusia mengatakan Quran produk budaya, berarti Quran itu hasil rekayasa Nabi Muhammad, bukan kalamullah. Dan kalau dia produk budaya, berarti dia hasil dari lingkungan sosiokultural yang berkembang pada waktu itu. Artinya Al-Quran bisa berubah sesuai dengan ruang waktu. Maka kemudian Nasir Hamid ini dilaporkan ke pengadilan dan dicek apakah pemikirannya ini bertentangan dengan Islam atau tidak. Dan oleh pengadilan Mesir dianggap bertentangan dengan Islam sehingga pelakunya dianggap keluar dari Islam. Dan pengadilan Mesir mengatakan Nasir Hamid Abu Zaid telah murtad. Karena dia dianggap murtad, maka dia wajib menceraikan istrinya. Tetapi pemikiran Nasir Hamid ini yang di Mesir dianggap murtad ini justru diamini oleh banyak sekali para tokoh pemikir Muslim, para cendekiawan Muslim. Di antaranya adalah Syekh Amin Abdullah atau Profesor Dr. Amin Abdullah, mantan Ketua Majelis Tarjih dan Tasdid Muhammadiyah. Anda bisa baca bukunya di Fikih Kebinekaan. Sementara kalau kita menggunakan ilmu kalam, jelas ilmu kalam itu mengatakan Al-Quran itu kalamullah yang sifatnya azal. Karena dia kalamullah yang sifatnya azal, maka dia tidak terpengaruh sama sekali oleh ruang waktu. Kok bisa? Allah itu azal, kalamullah itu sifat. Sifat itu selalu mengikuti mausuf. Ketika sifatnya mausufnya itu azal, maka sifatnya harus azal. Ketika mausufnya itu qadim, sifatnya harus qadim. Allah itu qadim, maka kalamullah harus qadim. Berarti Al-Quran sebagai kalamullah itu harus qadim. Karena ia qadim berarti dia tidak terpengaruh oleh ruang waktu. Dia bukan produk budaya. Sebelum Allah menciptakan langit, bumi seisinya, kalamullah ini sudah ada. Al-Quran ini sudah ada, sehingga ketika Anda membaca tafsir inna anzalnahu fi lailatul qadar, para ulama mengatakan yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar adalah Al-Qur'an secara utuh yang merupakan kalamullah itu turun di Baitul Izzah. Kemudian dari sanalah turun ke muka bumi secara munajjaman, secara periodik, secara bertahap. Hanya kemudian para ulama kalam mengatakan terkait dengan bahasa Al-Qur'an, hanya bahasa Al-Quran saja yang makhluk. Kenapa bahasa Al-Quran yang makhluk? Karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, dan sebagainya. Itu bahasa Arab. Yang namanya bahasa itu terpengaruh oleh ruang waktu. Sebelum ada langit bumi isinya tidak ada bahasa. Kemudian Allah ciptakanlah langit bumi, ciptakan manusia, muncullah bahasa. Al-Quran menggunakan bahasa Arab, artinya bahasa Al-Quran itu sendiri memang makhluk. Kemudian para ulama usul menggali hukum menggunakan bahasa Al-Quran yang makhluk. Sehingga terkait erat antara usul fikih dan ilmu kalam. Sementara Al-Quran sebagai kalam nafsi sendiri, itu adalah kalamullah yang sifatnya azal, yang tak terpengaruh oleh ruang waktu, karena ia telah ada bersama dan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa para pemikir Muslim saat ini, para cendekiawan Muslim saat ini kebanyakan kagetan
kebanyakan sering merasa pemikiran dari Barat itu wow, luar biasa. Anda bisa melihat statusnya Lutfi Syawkani yang baru kemarin atau lusa. Betapa dia itu sangat membanggakan Barat sehingga sampai mengatakan kalau ada yang bertanya ke saya, Anda ingin belajar kemana? Saya tidak akan rekomendasikan untuk belajar di Timur Tengah, apakah di Azhar atau di Madinah atau dimanapun. Kalau ingin belajar Islam ke IAIN atau ke Barat, karena di Barat metodologinya jelas, keilmuannya luar biasa, risetnya luar biasa, perpustakaannya luar biasa. Siapa yang mengatakan demikian? Lutfi Syawkani. Sehingga dia sampai mengatakan bahwasanya santri Al-Azhar atau pendidikan di Al-Azhar itu seperti majelis taklim. Seperti itulah. Jadi kalau datang dari Barat tuh wow. Di Mesir pun pernah ada orang seperti itu. Dia namanya adalah Toha Hussein. Di mana Toha Hussein itu mengatakan Mesir ini bagian dari Barat, maka semua pemikiran Mesir harus berujuk ke Barat. Maka memang benar, westernisasi ini memang luar biasa. Upaya-upaya supaya umat Islam itu mengikuti peradaban Barat itu luar biasa. Padahal umat Islam itu pernah menjadi pusat peradaban dunia. Pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Abbas, itu luar biasa. Pada masa Utsmaniyah awal, sampai pertengahan itu luar biasa. Yang namanya kitab Al-Hawi, buku kedokteran karya Ar-Razi, yang 16 jilid, itu menjadi rujukan penting di Barat sampai 8 abad. Banyak persoalan-persoalan kimia yang sampai sekarang bahasanya itu tetap menggunakan bahasa Arab. Matematik, kalau Anda belajar matematik, kita akan ketemu istilah aljabar. Aljabar itu siapa yang menemukan? Itu Khawarizm. Terkait dengan ilmu optik, yang menemukan juga umat Islam. Dirgantara, saya sampaikan tadi, Andalus. Jadi luar biasa sebenarnya umat Islam pernah menjadi poros peradaban dunia. Tapi kemudian sekarang dikit-dikit Barat, sampai belajar agama pun harus ke Barat. Masa iya sih? Kan aneh gitu. Ketika umat Islam mengaku sebagai seorang cendekiawan Muslim, tetapi dikit-dikit merujuknya ke Barat. Ini menjadi persoalan besar, pertanyaan besar bagi kita. Maka supaya kita tidak nyeleneh tadi, saya simpulkan sebelum saya tutup, kita seorang intelektual Muslim ideal. Saya katakan ideal karena di dunia nyata sering sekali tidak terjadi. Karena kadang ngaku intelektual Muslim tapi pahamnya di buku terjemahan, pahamnya dari buku ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan. Tapi dia udah bangga saya intelektual Muslim gitu kan gitu. Nah, itu ditolak sama Ibnu Taimiyah itu. Bagi Ibnu Taimiyah seorang intelektual Muslim itu harus bisa bahasa Arab, ya kan? Seorang intelektual Muslim itu ya tahu terus Islam, peka terhadap persoalan kontemporer, tahu berbagai macam pemikiran yang berasal dari Barat modern, dan tentu kita bisa menguasai usul fikih, menguasai ilmu kalam ini untuk spesialisasi tertentu. Adapun spesialisasi yang lain, silakan kuasai metodologi terkait dengan keilmuan sesuai dengan spesialisasi dia. Maka saya katakan nanti tasawuf itu perlu direkonstruksi. Sangat bagus untuk kajian-kajian psikologi Islam. Berbagai persoalan politik klasik silahkan dikasih. Sangat bagus untuk kemudian kita rekonstruksi terhadap berbagai macam pemikiran politik Islam dan lain sebagainya. Termasuk kajian Muqaddimah Ibnu Khaldun itu silahkan dikaji karena sangat bagus. Jadi demikian, kurang dan lebih mohon maaf. Mohon maaf kebanyakan waktu ya. Selanjutnya kita lanjutkan pada sesi dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khair pada Ustaz Wahyudi yang sudah menyampaikan terkait menjadi intelektual Muslim. Tadi yang saya garis bawahi itu ya, yang pertama ya, belajar dan memahami bahasa Arab dan juga acuannya tetap pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga untuk selanjutnya itu tidak tersesat ya. Ya, baik, silakan jika ada pertanyaan dari peserta yang hadir. Insya Allah sore ini merupakan pengajian terakhir di akhir di Ramadan 1443 Hijriah ini, dan ini sudah waktu hampir buka ya di Jepang dan Korea Selatan dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menunggu bagi yang lain. Saya silakan pada Pak Heri Ahmadi. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Suara saya terdengar?
Terdengar, terdengar. terdengar. Silakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Basit dan juga Ustadz Wahyudi ya, yang semangat sekali gitu ya, Masya Allah gitu ya. Luar biasa ini di hari-hari terakhir Ramadan. Pertanyaan saya ini aja, Ustadz. Beberapa waktu yang lalu itu pernah ada tweet ya, tulisan di Twitter oleh Profesor Syafiq Mukni mengenai apa? Beliau menyampaikan tentang fenomena kelangkaan ya, mungkin boleh dikatakan kiai dari Muhammadiyah gitu ya. Jadi beliau menyampaikan kan ketua Muhammadiyah dari pertama kali pendirinya itu Kiai Ahmad Dahlan. Terus kemudian dilanjutkan berikutnya sampai generasi berikutnya itu rata-rata kiai ya. Artinya kiai dengan background pesantren, penguasaan kitab kuning dan sebagainya. Sementara akhir-akhir ini kan kalau ketua-ketua Muhammadiyah meskipun sama-sama dari ilmuwan itu dengan background yang mungkin keilmuan modern ya, profesor, doktor, lulusan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tentu bukan berarti menyangsingkan ya, tapi dalam konteks ini fenomena yang umum gitu ya, artinya Muhammadiyah itu untuk kiai yang dengan basic mungkin seperti Ustadz ya, kemampuan keilmuan bahasa Arab, terus kemudian kajian-kajian kitab klasik gitu yang mungkin itu fenomena itu mungkin agak jarang gitu ditemui di Muhammadiyah. Nah, bagaimana pendapat Ustadz Wahyudi mengenai hal ini di kalangan kita Muhammadiyah? Apakah mungkin memang karena sekarang sudah tidak relevan lagi gitu ya, karena dunia sudah modern gitu, atau memang jangan-jangan mungkin kultur kultur sekarang itu sudah berbeda gitu. Padahal mungkin di tataran tertentu ya, saya merasakan, saya dari Kebumen dulu aslinya kecilnya ada kiai itu luar biasa. Jadi dia tokoh Muhammadiyah juga. Jadi penguasaan lulusan pondok gitu ya, penguasaan intinya luar biasa, kitab kuning dan semuanya itu bahasa Arab dan sebagainya. Kadang-kadang kita ketika belajar tafsir itu kayak menemukan sesuatu yang tidak kita temukan itu, kita misalnya yang membahas profesor sekalipun. Jadi kadang-kadang itu kita rindu juga seperti itu. Nah, bagaimana tanggapannya dari Ustadz Wahyudi terkait dengan hal ini? Memang sudah disadari semua pihak bahwa kita itu krisis ulama. Disadari semua pihak. Kecuali ya sebagian yang sering apologis. Kan ulama itu kan umum. Kita kan ulama dulu kiai, sekarang profesor gitu kan. Kita kan banyak punya profesor, kita punya banyak doktor. Ya oke lah, Anda berapologi seperti itu ya silakan saja. Tetapi yang jelas kita itu sangat kurang terhadap para kiai yang mempunyai kemampuan di dalam penguasaan kitab kuning atau keilmuan agama. Itu diakui aja. Kenapa demikian? Saya kasih contoh. Tolong sebutkan ahli tafsir Muhammadiyah. Pusing kita. Yang sudah ngarang tafsir. Nggak bisa nyebutkan kita. Kita bisa nyebutkan, Hamka. Hamka zaman dulu, yang sekarang. Tolong sebutkan ahli hadis Muhammadiyah yang karya hadisnya bisa dijadikan rujukan. Pusing juga kita. Tolong sebutkan pakar usul fikih Muhammadiyah yang sudah ngarang banyak usul fikih. Pening juga kita. Yang paling ya ketua majelis tarjih yang sekarang ini. Tapi masa Muhammadiyah segede ini cuma satu orang? Ini kan real. Tapi kalau tolong sebutkan dokter Muhammadiyah, banyak dokter, banyak sekali. Insinyur, banyak insinyur Muhammadiyah, bisa dihitung tuh langsung. Karya-karyanya di gedung-gedungnya bisa disaksikan. Tapi ketika ditanya ahli hadis Muhammadiyah, bingung kita nyarinya. Ini saja, jadi ini aja sebenarnya udah gambaran real bahwa kita itu memang krisis gitu. Jadi nggak usah kemudian kita banyak berapologi gitu. Memang seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, kita yang gerak di dunia pesantren sangat merasa di Indonesia itu sesuai dengan catatan Kemenak ada kisaran 29.000 pesantren. Yang milik Muhammadiyah hanya 403. Itu pun belakangan ini, kisaran 15 tahun ini. Sebelumnya tahun 2000-an itu hanya kisaran di bawah 60 pesantren.
Muhammadiyah yang besarnya minta ampun itu hanya kisaran 60 pesantren, sekolahnya ribuan. Jadi memang apa ya, kesadaran untuk bangun pesantren itu rendah. Karena kiai itu ya muncul ya dari pesantren. Mau diotak-atik kalau orang lulusan SMK ya susah untuk jadi kiai. Mau diotak-atik urusan teknik ya sulit untuk jadi kiai. Apalagi sekarang sudah zamannya spesialisasi ilmu pengetahuan. Dan untuk menjadi kiai itu syaratnya berat. Harus menguasai bahasa Arab itu badik, bayar, berbagai macam cabangnya. Harus menguasai berbagai macam pemikiran terus Islam, sejarah Islam. Enggak sederhana. Harus menguasai juga pemikiran Islam kontemporer. Ya kalau dia hidup di dunia klasik saja tanpa mengetahui persoalan umat saat ini, ya sama saja nanti jumut akhirnya. Maka filsafat-filsafat Barat, filsafat yang berkembang di Cina, yang di Rusia, Marxis apa macam-macam, ya dia harus paham itu. Yang berkembang di Italia, Prancis sana sekarang itu lagi anget apa itu harus ngeh gitu, harus connect. Karena kita hidup di zaman sekarang gitu. Tapi di sisi lain dia harus paham terhadap kitab kuning. Nah, karena kesadaran terhadap kebutuhan ini, maka alhamdulillah sekarang sudah muncul lah banyak pesantren Muhammadiyah. Ya meskipun banyak dalam tanda kutip ya, kalau dibanding dengan yang lain 29.000 dibanding 400 ya nggak ada apa-apanya. Tapi ini sudah mending lah kan. Dan dari 400 itu semuanya tanpa terkecuali semuanya butuh ustadz. Bilang masih membutuhkan ustadz yang bisa bahasa Arab. Hanya ustadz ya, bukan belum taraf ulama. Hanya butuh ustadz yang dia bisa ngajarin bahasa Arab, bisa ngajarin kitab, yang ya inilah. Itu pun kesudahan. Sekarang itu krisis bukan kiai lagi, krisis ustadz saja. Kalau kiai mungkin di atas ustadz lah ya, ulama di atas lagi lah, Stan. Kita itu krisis kisaran 12.000 ustadz pesantren. Silakan Anda datangi semua pesantren Muhammadiyah. Anda butuh ustadz, pasti lagi butuh. Kita butuh. Saya tuh kalau ada alumni Al-Azhar, saya share di grup pesantren Muhammadiyah. Ini ada satu lulusan Al-Azhar mau pulang. Siapa yang bisa nampung? Rebutan. Udah saya aja sampai saking rebutannya itu. Sesuatu yang di Muhammadiyah itu tidak layak disampaikan itu disampaikan. Di tempat saya gajinya sekian. Itu itu sebenarnya tabu di Muhammadiyah itu. Tapi karena butuh, ada yang udah di tempat saya jemput di bandara. Ada yang lebih keren, udah di tempat saya sediakan rumah. Kalau belum nikah saya cariin jodoh. Itu real serius itu. Sampai saya bilang, Masya Allah, sesuatu yang tabu yang di Muhammadiyah itu tidak sulit untuk diungkapkan karena terpaksa saking butuhnya diungkapkan juga gitu. Saking krisisnya kadar kita itu. Dari 400-an sekian pesantren Muhammadiyah itu, sebagian besar merupakan sekolah SMP ataupun SMA yang di-create, yang dibentuk, dirubah menjadi pesantren. Bagus, sangat bagus. Dari sekian itu LP2M kemudian lembaga pesantren membuat buku diktat yang berbahasa Arab semua. Ada akidah, ada akhlak, ada ulumul Quran, macam-macam lah semua berbahasa Arab, bahasa Arab sebagainya. Untuk menjadi panduan pesantren Muhammadiyah, standar minimal pesantren Muhammadiyah. Dari 400-an lebih itu yang bisa, yang mampu menerapkan kurikulum LP2M itu hanya sedikit. Kok bisa sedikit? Rata-rata kita mau menerapkan buku bahasa Arab nggak punya ustadz. Nggak punya guru yang bisa nah itu real banget. Saya sendiri di Al-Muflihun, saya mendirikan pesantren juga. Untuk mencari ustadz tuh, Masya Allah sulitnya minta ampun. Saya sampai sering katakan ke teman-teman yang di sini di Al-Azhar, ayo siapa yang mau gabung ke kita, ayo silakan gabung ke saya. Kan mau sulit, benar-benar sulit. Itu hanya untuk mencari ustadz ya. Padahal taraf ustadz, bukan taraf ulama. Ulama lebih sulit lagi. Memang kita krisis, maka kaderisasi ulama itu darurat. Kenapa kok darurat? Karena kita itu gerakan Islam. Kita bukan korpri. Kita bukan parpol. Kita itu gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang menggawangi ini siapa ya? Majelis Tarjih. Majelis Tarjih ya orang yang harus pandai mampu beristihad. Kalau dia nggak bisa beristihad gimana? Dia bisa merojihkan suatu persoalan. Apalagi di majelis tarjih itu ada dua, tarjih wa tajdid, tarjih dan pembaharuan keislaman. Artinya kita harus mampu melakukan
memberikan solusi alternatif terhadap persoalan yang muncul baru-baru ini. Maka adalah fikih ayat, fikih agraria, fikih macam-macam yang modern lah. Kita harus mampu memberikan solusi itu. Dan itu yang bisa ya ulama, yang punya pijakan kitab. Kalau baca kitab aja nggak bisa, gimana mau ijtihad? Nanti ya serampangan, akhirnya halal jadi haram, haram jadi halal, qot'iyat jadi doniyat, doniyat jadi qot'iyat, yang mesti dirubah nggak dirubah, yang mestinya nggak dirubah dirubah, kacau balau. Makanya ketika saya membaca buku fikih kebinekaan tuh, wah, ngeri istilahnya itu loh. Dan 3 tokoh itu tokoh Muhammadiyah semua. Amin Abdullah itu pernah menjadi ketua Masjid dan Tasdid. Syekh Halim Ilyasi sekarang juga tokoh besar di Masjid Tarjih. Kemudian satu lagi Muhammad siapa namanya? Muhammad Azhar, dosen UGM, dosen UMY juga di Masjid Tarjih. Artinya pemikiran-pemikiran ini juga berkembang di Muhammadiyah. Maka kita harus bisa mengimbangi ini gitu. Kalau tidak, yang pertama, yang kedua, di akar rumput itu banyak yang akhirnya ikut kajian salafi. Kita nggak bisa menyalahkan jamaah. Jamaah nggak punya pilihan. Karena adanya Ustadz Salafi. Sementara dia haus untuk belajar ilmu. Ya akhirnya yang diambil ya Ustadz Salafi. Akhirnya pemikirannya Jamaah Muhammadiyah bukan ke Majelis Tarjih, bukan Fatwa Tarjih, tetapi ke Syekh Utsaimin, ke Syekh bin Baz, ke Saudi. Siapa yang salah? Ya kita yang salah. Bukan jamaah itu nggak tahu menang apa-apa. Dia butuh ilmu, dia butuh pencerahan, dia ingin tahu ilmu agama, butuh Ustadz Muhammadiyah nggak ada, adanya Ustadz dari luar, dari NU, atau dari Salafi, ya itu dia undang lah. Apakah salah jamaah? Nggak salah. Kita yang salah gitu. Maka ini solusi ini harus ada. Kaderisasi dai juga ada, bukan hanya kaderisasi ulama. Kaderisasi dai juga harus ada. Maka perlu lembaga Majelis Tabligh perlu sering-sering melakukan pelatihan dakwah, pelatihan dai. Dan pelatihan dai itu bukan sekedar menyampaikan dakwah, tetapi harus ada materi terstruktur. Materi yang jelas, yang rapi, sehingga jamaah itu bisa mendapatkan ilmu itu secara jelas, step by step-nya itu jelas, bukan loncat-loncat. Sekarang yang berkembang di Muhammadiyah itu kajian-kajian tematik, sayangnya kajian tematik itu politik. Kajian sore terkait bahasan posisi KPK dalam pergulatan politik Indonesia maunya. Wah, kalau udah kajian politik sudah ada parpol, ngapain kita di Muhammadiyah pengajian politik? Akar rumput itu megap-megap pengen ngasih yang spiritual, ngaji kitab. Saya yakin kalau Muhammadiyah itu para ustadznya itu ngaji kitab banyak yang ikut kok. Dan yang heran lagi, tidak mentradisi di Muhammadiyah itu seorang syekh itu punya binaan jamaah. Kalau Anda lihat di Salafi, Syekh Basalamah punya masjid sendiri, ngaji kitab 1 sampai 3 di situ aja, ya kan? Atau syekh siapa, dia punya. Coba di Muhammadiyah, profesor siapa maunya dia ngaji kitab ini di masjid ini. Jarang, hampir nggak ada. Di Al-Azhar itu para masyayikh, para profesor itu mereka itu nggak gengsi untuk kemudian ngajar di pojok Masjid Azhar yang muridnya cuma 3, 4, 5 itu nggak pernah gengsi mereka. Karena ilmu itu harus disampaikan. Saya alhamdulillah dengan PCM Jepang, saya nggak pernah memperdulikan PCM Jepang itu yang datang katakanlah ya alhamdulillah serame ya. Andai kata 3 atau 4 atau 5, saya nggak peduli gitu. Ini tanggung jawab ilmiah. Ya, harus kita sampaikan berapa penyengat. Ya memang kalau yang mau ngaji cuma 3-4 orang ya nggak apa-apa, segitu dia mau ngaji. Pahala itu Allah yang ngasih kok. Tapi kalau kita konsisten, kontinu, insya Allah juga lama-lama banyak ikut. Dengan PCM Jepang itu sudah 3 tahun, nggak terasa ya kan. Dengan Jakarta sudah 2 tahun, nggak terasa gitu. Tapi bagaimana supaya seorang ustadz itu seperti kita punya namanya siapa di Adi Dayat ya kan, saya Adi Dayat. Nah, dia punya jelas majelisnya itu. Beliau yang jelas, lainnya itu Ustaz Muhammad, yang lain siapa gitu kan. Maka pengadaran seperti ini kita perlu seorang Ustadz Muhammadiyah itu dia itu duduk di masjid ngajarin jamaah dengan penuh kesabaran. Kiai kampung lah. Jangan gengsi menjadi kiai kampung. Enggak apa-apa kita balik ke kampung ngajarin alif bata, ngajarin Iqra, enggak ada masalah. Meskipun gelarnya doktor, profesor seumpama ngajarin Iqra, enggak ada masalah gitu.
Karena itu bagian daripada tanggung jawab intelektual. Saya lihat di beberapa perguruan tinggi Islam Muhammadiyah itu ada yang dia itu ngajar fikih, yang dia ngajar apa, tapi dia nggak punya majelis di masjid. Dia hanya murni dosen saja. Padahal jamaah Muhammadiyah itu bukan hanya para santri-santri yang ada di kuliah itu. Di masjid lebih banyak gitu. Justru itu yang harus diuri-uri istilahnya, harus diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan itu jamaah yang di masjid Muhammadiyah, bubar mereka ikut salafi semua habis kita. Pecah Muhammadiyah jadi dua nanti. Itu yang kita tidak kita inginkan gitu. Baik, intinya pengadilan tetap harus ada. Alhamdulillah sudah banyak pesantren Muhammadiyah, PUTM juga mulai dikembangkan, Mahat Ali di yang mulhak yang nyantol dengan Universitas Muhammadiyah juga sudah mulai banyak, ada 17. Tapi anehnya lagi, ketika struktur Muhammadiyah semangat membangun itu di Mahat Ali, yang isi itu, yang menjadi santrinya, kader Muhammadiyah cuma dikit, selebihnya dimanfaatkan oleh non-Muhammadiyah, oleh PKS, oleh yang lain-lain. Heran saya dengan. Jadi memang jamaah Muhammadiyah sendiri itu kadang lebih senang nyekolahkan anaknya itu di. Jadi giroh ngajinya itu kurang dong dari jamaah gitu kadang. yang di kuliah, yang pemudanya politik, IRM, IPM yang masih ini aja udah politik aja. Kalau penggalangan dana untuk partai politik dalam sehari bisa mengumpulkan sekian miliar, giliran untuk bangun pesantren aja emput-emputannya minta ampun. Untuk dapat duit 1, 2, 3 juta aja emput-emputannya minta ampun. Ngumpulin sampai rekening ke sana kemari nggak dapat. Giliran untuk ayo kita partai politik ini satu hari 1 miliar. Giliran untuk ini membuat pemuda Muhammadiyah atau mengatasnamakan kaum muda Muhammadiyah, relawan. Ini relawan A, relawan B yang ikut banyaknya minta ampun. Tapi giliran ayo kita buat relawan pengajian ke kampung-kampung. Relawan untuk kita itu hijrah jamaah ke kampung mana, nggak ada yang ikut. Kita buat pelatihan, cara ikut. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, lanjutkan silakan. Satu pertanyaan lagi kan di sini sudah. Silakan. Ada yang mau ditanyakan tadi, ada yang angkat tangan ya, Bapak atau Ibu Tanta. Udah ada tadi ini di kolom chat ada yang bertanya, Ustadz Salafi itu siapa aja Ustadz? Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Setelah itu kita tutup karena di sini ada. Kalau di Indonesia ada Syekh Salamah, ada banyak sih sebenarnya. Kalau di YouTube itu ada macam-macam. Anda bisa search di YouTube lah, di Google juga banyak. Biasanya mereka menggunakan istilah manhaj salaf. Manhaj salaf. Itulah saya Salafi. Kalau saya Muhammadiyah sangat sedikit. Baik. Terima kasih banyak. Siap. Bisa sekaligus ditutup dengan doa Ustaz. Baik, mari kita beristighfar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana ya shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma irfa'na al-bala' wal waba' wal mihan wa ta'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah pada Ustaz Wahyudi yang sudah menutup dengan doa dan menyampaikan materi pada sore hari ini. Insya Allah bermanfaat sekali untuk kita semua, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada
semua peserta yang sudah hadir